Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama saya koreksi. Saya hadir di sini dalam kapasitas saya sebagai ketua MPR, bukan secara pribadi. Ini resmi karena saya yang meminta Kepala BPKP dan sahabat saya, Ketua BPK dan sahabat saya untuk memberikan penyuluhan pada warga saya yang saya wakili di Purbalingga khususnya, agar ke depannya tidak terlanjur salah jalan. Karena dana yang diberikan kepada beliau-beliau ini, kepada kepala desa sebagai ujung tombak daripada pengelolaan negara, harus betul-betul transparan, baik dan tepat guna, dengan tujuan adalah untuk mensejahterakan rakyat sebesar-besarnya. Bapak Ibu sekalian, mengapa Ketua MPR harus hadir? Saya ingin memastikan bahwa kebijakan pemerintah, bahwa kebijakan menggelontorkan triliunan rupiah untuk para kepala desa itu tepat sasaran. Tepat sasaran dalam rangka memberikan efek keekonomian bagi masyarakat di pedesaan. Dan dampaknya memang luar biasa. Sejak 2015 dana desa ini digelontorkan, hasilnya sudah nyata. Banyak desa-desa sekarang yang sudah mandiri. Lebih kurang kalau laporan dari Kementerian Desa itu sudah 11.000 desa yang mandiri. Apa artinya desa mandiri? Sudah memiliki kemampuan ekonomi untuk menggerakkan ekonomi di desa-desa tersebut dengan manfaatkan semaksimal mungkin potensi yang ada di desa tersebut, apakah itu pariwisata, desa yang memiliki air terjun, sungai yang jernih, kemudian dikelola dengan baik, mengundang pariwisata dan itu menghasilkan. Atau dengan kreativitas yang luar biasa membangun kolam renang untuk kegiatan desa dan seterusnya. Atau membangun kuliner, makanan desa yang khas kemudian dijual, itulah tujuan daripada dana desa digelontorkan untuk menciptakan desa-desa yang mandiri. Agar apa? Agar warga kita di desa-desa tidak tiap tahun kehilangan anak. Bukan hilang karena apa-apa, pergi. Kehilangan istri, pergi untuk mencari pekerjaan di kota-kota besar, bahkan di luar negeri. Nah, alhamdulillah dengan adanya banyak usaha, ekonomi yang mulai tumbuh baik di desa, maka anak-anak kita, istri kita, suami-suami kita tidak perlu bersusah payah mencari penghasilan di luar desa, dari luar kota hingga ke luar negeri. Itulah tujuan daripada penggelontoran dana desa yang digagas oleh Presiden Jokowi. Dari sekian banyak terus tumbuh, dari 70 tahun lalu sekarang tumbuh menjadi 71 triliun. Dan rata-rata target kami di MPR, di DPR, desa-desa harus menerima sekurang-kurangnya 1 hingga 3 miliar ke depan. Bahkan bisa mencapai 5 miliar. Tergantung situasi di desa masing-masing. Siapa Bapak Ibu sekalian yang menerima di bawah 1 miliar? Desa? Oh, berarti rata-rata 1 miliar ke atas ya. Wah, luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti akan terus meningkat. Tapi dengan peningkatan itu, saya ingin memastikan bahwa pengelolaannya betul-betul baik. Ya. Saya tahu bahwa banyak juga yang tidak hadir. Ada beberapa yang tidak hadir. Kepala desa hari ini, nanti tolong sampaikan pesan saya, pesan kami, pesan dari BPK, pesan dari BPKP, pesan dari Kementerian Desa, bahwa dana ini akan bertambah besar nanti akan digelontorkan oleh pemerintah pusat.
tapi harus dikelola dengan tepat guna dan tepat sasaran. Karena kalau kita lihat data statistik, ini cukup banyak juga kepala-kepala desa yang akhirnya berurusan dengan penegak hukum. Ya. Saya dengar juga, makanya ini salah satu juga alasan kenapa saya meminta pertemuan hari ini, karena saya dengar banyak juga kepala desa yang ditakut-takuti. Betul? Ya. Padahal saya sudah pastikan kepada kepala BPKP, BPK, ini kalau tidak ada temuan yang betul-betul memiliki bukti yang cukup tindak pidana seperti penggelembungan, ya, dan lain-lain, itu tidak bisa dipersoalkan. Kalau hanya administratif, terlambat bikin laporan, itu tidak bisa. Jadi Bapak sekalian tidak perlu merasa khawatir. Ya. Sejauh penggunaan dana itu diperuntukkan sebesar untuk rakyat kita, untuk warga Bapak Ibu sekalian, tidak perlu takut. Yang penting ada pertanggungjawabannya yang jelas, ada aturan mainnya yang jelas, ikuti saja aturan main yang jelas. Kalau ada yang nakut-nakuti polisi, langsung aja ke Kapolres. Bener Pak, saya bermasalah, nanti akan Kapolres jawab. Karena penegak hukum, baik polisi, kejaksaan, ada aturan main, ada patokan. Apakah kita terlibat pidana, perdata, atau tidak. Jadi sekali lagi, Bapak sekalian, dalam pengelolaan dana desa ini ikuti saja aturan yang sudah diberikan, baik dari arahan BPKP maupun BPK, ada Irjen sini ya, Inspektorat, ya, ikuti saja. Aturan itu Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Bahkan Bapak Ibu diberikan kelonggaran untuk mengelola dana desa ini untuk tujuan-tujuan usaha di desa Bapak Ibu sekalian. Sebuah cerita kemarin saya diceritakan oleh dari Kepala Kementerian di Jawa Timur dengan dana yang sama Bapak Ibu terima, kemudian bekerja sama dengan pihak swasta, dengan BUMDes, dia manfaatkan potensi desanya, membangun wisata dan seterusnya, pendapatannya per tahun 12 miliar. Dan terus meningkat kecenderungannya, dia manfaatkan kuliner, dia manfaatkan hasil produk-produk tradisional di desanya seperti getuk, combro, apalagi dodol, yang kemudian tidak saja dijual di kota-kota besar, tapi juga diekspor ke Malaysia dan Filipina, bahkan ke Singapura dengan packaging yang baik. Bahkan kepala desanya atas persetujuan musyawarah desa mendapatkan mobil dinas Alphard. Oh enggak, Alphard. Nah, ya makanya dana itu dikelola dengan baik. Jangan hanya tiap tahun habis untuk SPJ. Ya, jangan, ya kalau dana desanya dipakai buat nyawer ya itu urusan polisi nanti. Nggak boleh, ya, atau kawin lagi, nggak boleh. Ya, jadi itu betul dipergunakan sebagaimana mesti dimusyawarahkan. Kan ada badan pengawasnya di desa, jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Karena kalau tidak, saya tidak ingin Bapak Ibu sekalian, warga saya di sini berhadapan dengan masalah hukum. Ya, walaupun saya akan turun nanti membela Bapak Ibu sekalian, apakah tindakan ini adalah tindakan kriminalisasi atau betul-betul pidana. Kalau betul pidana ya kita tidak bisa membantu, ya, kecuali mendoakan agar kembali ke jalan yang benar.